Welcome to podcast Suara Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo pendengar setia, kembali lagi bersama saya Nia di podcast Suara Nusantara. Hari ini kita akan membahas tema penting kebangsaan dan keagamaan, satu nafas untuk Indonesia. Bersama saya sudah hadir 4 narasumber luar biasa. Yang pertama ada Ustadz Akmal selaku tokoh agama, Ibu Lestari selaku akademisi, Mbak Husna selaku mahasiswa, dan Mbak Leli selaku aktivis sosial. Selamat datang semuanya. Halo, terima kasih. Halo, terima kasih. Terima kasih, Kak. Yang bisa hadir di sini. Pertama saya ke Ustadz Akmal dulu nih. Bagaimana pandangan Ustadz tentang hubungan kebangsaan dan keagamaan? Tentang hubungan kebangsaan dan keagamaan ini tidak bisa dipisahkan. Agama menuntun kita mencintai tanah air. Dalam Islam ada pepatah, "Hubul waton minal iman." Cinta tanah air sebagian dari iman. Jadi membela bangsa ini adalah bagian dari ibadah. Seperti itu. Masya Allah, bagus sekali. Kalau menurut Ibu Lestari sebagai akademisi, bagaimana nih Ibu? Kalau menurut saya sepakat. Sejarah menunjukkan tokoh agama berperan besar dalam lahirnya Indonesia. Pancasila sendiri lahir dari semangat kebersamaan antara nilai keagamaan dan nilai kebangsaan. Bagus sekali Ibu. Kalau dari generasi muda nih, bagaimana memandang isu ini? Ya, bagi kami, agama membentuk moral, kebangsaan memberi arah pengabdian. Seperti saat sholat berjamaah, kami belajar disiplin, kemudian saat upacara, kami belajar cinta tanah air, yang mana nilainya itu saling melengkapi. Benar sekali, itu sama dengan di komunitas sosial kami. Di komunitas kami sering diadakan kegiatan lintas agama seperti bakti sosial, dan bakti sosial itu merupakan bukti kebangsaan dan keagamaan yang bisa jalan berbarengan dengan adanya nilai toleransi, kepedulian, dan juga persaudaraan. Ya, kalau begitu apa tantangan terbesar kita ini? Tantangan terbesar kita adalah intoleransi dan juga kelompok yang suka mengkotak-kotakkan. Padahal Pancasila sudah jelas bahwa berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, betul sekali. Karena itu, pendidikan agama ini harus moderat. Jangan hanya mengajarkan ritual saja, tapi juga kasih sayang, toleransi, dan cinta tanah air tentunya. Iya, kemudian generasi muda juga harus waspada hoaks di media sosial. Itu bisa memecah belah kalau kita tidak cerdas dalam bermedia. Ya, jadi harapannya kebangsaan dan keagamaan itu tidak hanya sebagai teori aja, tapi hadir dalam aksi nyata, misalnya menolong tetangga tanpa melihat agamanya. Wah, menarik sekali nih. Nah, saya ingin tanya nih, bagaimana implementasi nilai kebangsaan dan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari? Implementasinya tentu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, seperti beribadah tepat waktu, menjaga kebersihan lingkungan, terus taat aturan. Nah, itu wujud iman sekaligus wujud cinta tanah air. Kalau dalam bidang pendidikan, guru bisa menanamkan nilai toleransi dan persatuan lewat pembelajaran. Tidak hanya teori, tapi lewat kegiatan bersama seperti kerja kelompok lintas agama. Oke, nah kalau di kamu sendiri, implementasinya bisa lewat organisasi mahasiswa. Jadi kami belajar terkait demokrasi, musyawarah, dan juga kepemimpinan. Itu sejalan dengan ajaran agama dan juga hidup dan juga semangat kebangsaan. Betul, seperti di masyarakat sekitar lingkungan saya ini, misalnya saat bencana alam, semua orang bergotong royong tanpa membeda-bedakan agama ataupun suku. Nah, ini merupakan contoh nyata dari nilai kebangsaan dan keagamaan dalam hidup berdampingan. Begitu, Mbak. Wah, luar biasa banget nih. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa kebangsaan dan keagamaan saling menguatkan. Agama memberi nilai moral, kebangsaan memberi ruang kebersamaan. Keduanya harus kita jaga agar Indonesia tetap kokoh.
Terima kasih kepada Ustadz Akmal, Ibu Lestari, Mbak Husna, dan juga Mbak Laili atas diskusi inspiratifnya. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Baik, terima kasih, Iya, Mbak. terima kasih kembali, Mbak. Ya, mungkin cukup sampai di sini podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.